من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا تموتن إلا ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي واحدة وخلق منها وبث منه ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد اللهم وانفعنا بما علمتنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis kembali dalam talabul ilmi dalam rangka mengambil Sallallahu alaihi wasallam yang berupa ilmu Quran, yang berupa hadis Sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana seperti ini merupakan banyak berkahnya dan majelis yang paling banyak keutamaannya dibandingkan dengan tempat-tempat duduk yang lainnya. Maka berbahagialah kita sebagai kaum muslimin masih diberikan hidayah dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan hatinya untuk mau mendatangi majelis ilmu, tempat ngaji. Dan pada kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Syama'il Muhammadiyah yang membahas tentang biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berisi hadis-hadis yang ditulis dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-36. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid wa dakhalahu jannatahu amin. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, babun, bab di dalam penjelasan fi sifati, dalam gambaran mizahi rasul, adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang bercanda, guyon. Oke. Kalau bahasanya anak kekinian itu, jadi guyonannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercandanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini beliau Imam Tirmidzi menyusun bab ini, dan pembahasan sebelumnya beliau membahas tentang tertawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tersenyumnya. Imam Tirmidzi menyusun atau menyebutkan musabbab dulu baru sebabnya, karena orang tertawa harus ada sebabnya. Orang tertawa harus. Dan Imam Tirmidzi menyebutkan tertawanya Nabi dulu baru menyebutkan guyonannya Nabi. Ini berarti Imam Tirmidzi menyebutkan efek
Dan mizah atau muzah dalam bahasa Arab bermakna bercanda, guyonan kalau bahasa Jawa. Berkata Imam Baijuri rahimahullah taala, yang dimaksud muzah di sini adalah al-inbisatu ma'al ghairi min ghairi idza'in lahu. Muzah atau mizah niki maksudnya adalah orang yang mudah bergaul bersama yang lainnya tanpa menyakiti siapapun. Jadi dalam perbincangan, ya, dalam duduk-duduk dia mudah bergaul, ya, mudah bergaul. Wa bihi faraqal istiza'u was sukhriyah. Oleh karenanya muzah ini atau mizah ini berbeda dengan istihza atau sukhriyah. Kalau istihza, ya, kalau istihza itu adalah orang yang bercanda tapi dengan menyinggung orang lain. Istihza, ya. Makanya di dalam ayat disebutkan abillahi wa rasulihi kuntum tastasiun, ya. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian itu bercanda, istihza. Jadi bercanda dengan menyinggung orang lain. Maksudnya menyinggung di sini adalah menyinggung perasaan orang lain. Adapun sukhriyah itu lebih kepada bercanda tapi ada sisi pembulian. Sukhriyah niku adalah bercanda tapi ada sisi pembulian. Jadi ada satu orang yang dia itu jadi bahan dibuli, yang mana akhirnya yang lain tertawa, ya. Itu adalah sukhriyah. Jadi bercanda pun dalam bahasa macam-macam bahasanya. Ada mizah, ada istihza, ada sukhriyah. Kalau mizah itu guyon biasa tanpa menyakiti menyinggung siapapun. Tapi kalau istihza itu guyon tapi dengan menyinggung. Tapi dengan menyinggung. Kalau sukhriyah itu guyon tapi dengan membuli seseorang. Ya. Dengan membuli seseorang. Ya. Dan itu bahkan hari ini ditampilkan di layar televisi. Kalau misalkan di stand up comedy itu kan ada yang coba kamu gojloki dia gitu ya. Itu digojloki supaya apa? Memunculkan gelak tawa. Nah ini hal seperti ini maksudnya adalah sukhriyah seperti ini, bukan mizah lagi. Jadi memang ada satu orang, ya, satu orang yang dia menjadi bahan olok-olokan supaya yang lain tertawa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbuat sukhriyah tadi, beliau juga tidak berbuat istihza, tapi yang beliau lakukan adalah mizah, bercanda tapi tanpa menyinggung orang lain, dalam artian menyinggung perasaannya, menyinggung perasaan, tanpa merendahkan dan semisalnya. Adapun dari canda, ya, maka kita kembali kepada hukum asal, bahwasanya kaidah mengatakan al-aslu fil asya'i ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Ya, itu maksudnya adalah dalam perkara dunia, ya, baik itu bermuamalah, sosial dan lain sebagainya. Termasuk kalau bercanda ini masuk dalam ranah sosial, ya, berinteraksi dengan orang lain, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya. Disebutkan dalam riwayat juga bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu juga bercanda. Ya. Akan tetapi para ulama memberikan catatan hendaknya tidak
memperbanyak, tidak terlalu sering, maksudnya ya tidak begitu sering seperti itu. Ya, bercanda boleh, tapi jangan menjadi ya full isinya 1 jam itu bercanda. Ya bukan seperti itu. Kalau misalkan 1 jam ya mungkin berapa menitnya separuhnya bercanda, separuhnya serius, ya boleh kalau ketemu dengan teman. Ya, dan sebagainya. Jadi hukum asalnya adalah boleh, tapi para ulama kan hendaknya tidak terlalu sering, tidak terlalu sering, karena bercanda dan tertawa yang berlebihan itu bisa menyebabkan matinya hati. Maka di sini Al-Musannif rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini, Al-Musannif rahimahullah taala, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala an Syarik an Asim al-Ahwal an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepada Anas bin Malik, ya dzal udhunaini, wahai yang memiliki 2 telinga. Qala Mahmud, berkata Mahmud, qala Abu Samah, berkata Abu Samah, yakni yumazihuhu, yaitu mencandai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mencandai Anas bin Malik. Ini salah satu contoh bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang bercanda ini adalah erat hubungannya dengan tabiat, erat hubungannya dengan kondisi masyarakat tertentu, ya. Maka konten guyonannya pun mungkin berbeda dengan kita. Nanti ketika kita baca guyonan-guyonannya Nabi ini kok seperti enggak orang guyon gitu loh, enggak membuat orang tertawa. Ya. Perlu kita ingat bahwa ya berbeda. Kenapa? Zamannya sudah berbeda, bahasanya berbeda, banyak faktor-faktor yang memang tidak bisa kita samakan. Guyonan Batak misalkan kan nggak sama, ya. Atau guyonan coro Jawa dengan guyonan coro Papua gitu kan nggak sama. Itu saja yang masih satu negara, apalagi ini sudah mancanegara, ya. Guyonan orang Arab dengan orang Amerika misalkan, berbeda, kontennya berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh. Contoh Allah alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan ya kepada beliau, ya dzal udunaini, wahai yang punya 2 telinga. Ini di zaman itu ya cukup cukup membuat guyon gitu ya. Juga membuat guyon karena orang ya pasti punya 2 telinga. Kecuali yang lahir cacat. Ini adalah salah satu contoh, ya, contoh bergurunya Nabi sallallahu. Maka dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah faedah dari hadis ini, kita mengetahui sikap lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat, meskipun yang masih anak-anak. Karena sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang muda, termasuk sahabat yang muda. Karena Kanjeng Nabi itu datang ke Madinah, Anas bin Malik umurnya masih sekitar 10 tahunan. Anas bin Malik diguyoni oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan posisinya yang begitu mulia, kedudukannya yang tinggi, beliau juga masih bisa guyonan dengan anak-anak, ya, bisa guyonan dengan anak-anak.
Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap dengan para sahabatnya meskipun dia masih anak-anak. Dan ini nanti juga akan kita lihat pada hadis-hadis yang berikutnya. Kemudian di antara faedah hadis ini juga ya, bahwanya tidaklah harus ya, guyonan itu dengan menyakiti atau dengan mencacat fisik seseorang. Ya, tidak harus dengan mencacat fisik seorang. Kalau bahasa kerennya sekarang apa istilahnya? Body shaming gitu ya. Gendut misalkan, jadi kurus misalkan. Ya, pokoknya dia mencacat fisik seseorang dengan tujuan guyoni. Ya, dengan tujuan guyoni. Ya. Maka tidak harus ya bercanda itu dengan mencacat fisik seseorang. Nabi SAW menyebutkan dengan fisik yang sempurna. Wahai orang yang punya dua telinga, karena setiap orang pasti punya dua telinga. Dan itu kalau misalkan maksud dari menyebutkan cacat dari seseorang tadi itu tujuannya adalah untuk guyoni, ya, maka ini termasuk hal yang dibenci, ya, karena tidak boleh ya seorang muslim itu menyakiti hati atau menyakiti saudara muslim yang lainnya. Ya. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang mana orang muslim yang lainnya selamat dari lisan dan juga tangannya. Kemudian hadis yang kedua, qala al-musannif rahimahullah taala haddatsana Hannad ibnu Sari qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala beliau mengatakan, in kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhalituna, sungguh beliau pernah bergabung bersama kami, ya, berkumpul bersama kami. Maksudnya kami ya anak-anak, ya. Maksudnya teman-temannya Anas bin Malik dan juga yang sebayanya, anak-anak. Hatta yaqula, hingga beliau pernah mengatakan li akhin li, kepada saudaraku sogirin yang kecil, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan Nughair, burung kecil. Baik. Hadis ini cukup masyhur ya, cukup sering kita dengarkan ya. Tentang hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Sangat sering atau sering ya kita dengarkan. Jadi di hadis ini Nabi SAW bercanda dengan saudaranya Anas bin Malik, saudara yang kecil, jadi lebih muda dari Anas bin Malik. Ya. Yang mana diceritakan bahwasanya dia ini punya burung, ya. Dia punya burung, peliharaan burung pipit, ya. Nughair itu adalah burung burung pipit yang paruhnya berwarna merah. Cucu ini abang. Ya. Dan dikatakan bahwasanya burungnya ini mati. Ya, burungnya mati entah karena sakit atau apa. Kemudian akhirnya menangis. Maka Nabi SAW mencoba untuk menghibur. Ya, dengan mengatakan ya Abu Umair ma fa'al Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecilmu. Maka dari hadis ini ada pelajaran, ya, di antaranya pelajaran dari hadis ini adalah kita mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kewibawaan beliau tidak membuat beliau tidak mau berkumpul dengan anak-anak. Jadi Nabi SAW dengan kewibawaannya memiliki mahabbah yang luar biasa. Meskipun begitu tidak menghalangi beliau untuk berkumpul dengan anak-anak. Ya. Tidak menghalangi beliau untuk berkumpul dengan anak-anak. Ya. Maka kewibawaan seseorang ya, tidaklah menjadi turun karena dia pernah berkumpul dengan anak kecil, ya.
kemudian guyonan dengan anak kecil. Terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau juga pernah guyon dengan anak-anak, ya, tapi kewibawaan beliau bukan malah semakin hilang, akan tetapi kewibawaan beliau malah semakin tinggi, semakin dihormati, dan semakin menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sosok pemimpin yang ideal, di mana Rasulullah SAW ini berkumpul dengan manusia dari segala macam usia. Beliau bisa menyesuaikan diri, berkumpul dengan orang tua semisal dengan Abu Bakar dan yang sebaya dengan beliau, ya, beliau bisa membawa. Kumpul dengan yang remaja, ya, berkumpul dengan yang remaja, ya, seperti Ibnu Umar, dan Bara bin Azib misalkan, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang masih remaja juga bisa. Berkumpul dengan anak kecil pun bisa, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya kewibawaan seorang tidak akan jatuh dengan bercanda bersama anak kecil. Bahkan itu menunjukkan kemampuan interaksi Rasulullah SAW bersama segala macam umur. Kemudian diantara faedah hadis ini juga adalah, ya, boleh kita memberikan kunyah. Kunyah itu julukan abu atau ummu kemudian siapa. Meskipun pada orang yang dia masih belum memiliki anak, bahkan ini belum menikah, maka masih anak kecil, boleh diberikan julukan seperti itu, Abu Umair atau Ummu siapa, ya. Boleh memberikan julukan seperti itu, ya. Baik. Ini adalah salah satu sisi bercandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan, ya, qala Abu Isa wa fiqhu hadzal hadis, dan sisi fikih dari hadis ini atau pemahaman dari hadis ini, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yumazihu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menunjukkan beliau sedang bercanda, wa fihi, dan di dalam hadis ini juga ada pelajaran, annahu kanna ghulaman saghiran, bahwasanya beliau memberikan kunyah kepada anak yang masih kecil. Faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan kepada anak kecil tadi, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Wa fihi, dan termasuk faedah hadis ini, annahu la ba'sa, bahwasanya tidak mengapa, an yu'tas sabiyyu at-tayra liyal ababihi, tidak masalah memberikan kepada anak kecil seekor burung agar dia bisa bermain dengan burung tersebut. Ya. Tentu ini dengan syarat, selama anak itu bisa memperlakukan burung tersebut dengan benar. Tapi kalau anak masih benar-benar sangat-sangat kecil, ya, dia tidak bisa memperlakukan burung dengan benar, ya. Misalkan waktunya makan nggak dikasih makan, nggak punya rasa kasihan, kemudian bahkan diperkesi gitu, ya, maka hendaknya tidak diberikan. Tapi kalau anaknya sudah ngerti, ya maka tidak masalah untuk memiliki hewan peliharaan. Ya, tidak masalah memiliki hewan peliharaan selama benar-benar hewan itu dipelihara, tidak dibiarkan mati. Wa inna maqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian kepada anak kecil tadi, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu? Li'annahu, hal tersebut karena kana lahu nughairun, anak kecil tadi punya burung pipit, yal'abu bihi, yang mana dia biasa bermain dengan burungnya tersebut. Famata, kemudian burungnya mati. Fahazinal ghulamu alaihi, maka anak kecil tadi pun bersedih. Famazahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun, ya, menghiburnya dengan mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga,
Haddatsana Abbas ibn Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Ali ibn Al-Hasan ibn Syaqiq qala anba'ana Abdullah ibn Mubarak an Usama bin Zaid an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, engkau bercanda dengan kami. Ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kami. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Ghaira anni la aqulu illa haqqan. Hanya saja bahwasanya diriku tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Ya. Maka di sini para sahabat radhiyallahu anhum, ya, pernah suatu ketika duduk bersama Nabi, terus Nabi bercanda sehingga membuat para sahabat tertawa. Kemudian ada sahabat yang heran, ya, Nabi, jenengan ini kan Nabi, sosok yang berwibawa, ini, tapi kok bercanda dengan kami? Bukankah ini malah mengurangi kewibawaan Anda? Makanya di sini dikatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bercanda dengan kami. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, iya, aku bercanda dengan kalian, ghaira anni la aqulu illa haqqa. Hanya saja aku tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Aku tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Maka dari hadis ini ada beberapa petunjuk atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang bercanda, tapi tidak sering. Ya. Nabi bercanda, ya, guyon, tapi tidak sering. Buktinya apa? Buktinya ketika suatu kali Nabi bercanda, sahabat heran. Loh, Nabi kok bercanda ternyata? Ya, kalau sesuatu yang heran, ya, itu kan berarti memang Nabi jarang melakukan. Kemudian Nabi melakukan, makanya heran para sahabat. Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Nabi, engkau bisa bercanda dengan kami. Ya, maka pelajaran hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bercanda, tapi beliau tidak sering. Ya. Yang mana ketika beliau bercanda itu membuat heran para sahabat. Membuat heran para sahabat. Dan bercandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah untuk sesuatu yang memang kebiasaan, bukan. Ya. Tapi bercandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mencairkan suasana. Ya. Ya, untuk mencairkan suasana. Berbeda ya antara bercanda yang itu adalah memang menjadi topik utama, tapi bercanda dibandingkan dengan bercanda yang mana candaan itu untuk mencairkan suasana. Ini berbeda. Ya, berbeda. Dan bercandanya Nabi itu untuk mencairkan suasana, bukan untuk topik pembicaraan yang utama. Ya, makanya Rasulullah tidak sering melakukannya. Ya. Kemudian diantara faedah pelajaran dari hadis ini, ya, adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, akan tetapi beliau tidak pernah berdusta dalam bercanda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta dalam bercanda. Ini juga kaidah bagi seorang Muslim, bahwa kalau bercanda itu, ya, membawa kedustaan, maka menjadi haram. Kenapa haram? Ya, bukan karena bercandanya, tapi karena dustanya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal kadzib. Ya. Ya. Hati-hati kalian, jauhilah dusta. Rasulullah juga mengatakan, al mu'minu la yakdzib. Orang mukmin itu tidak pernah berdusta. Ya. Karena terkadang ketika seorang bercanda, ya, terbawa suasana, ya, akhirnya lisannya pun mendahului hati dan pikirannya. Makanya ketika bercanda, kita hendaknya juga memikirkan apa yang kita candakan. Apakah itu ada unsur bohongnya, ya, ada unsur menipunya, ya, atau tidak.
Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya, beliau adalah orang yang memang juga bercanda, tapi beliau tidak mengatakan kecuali yang benar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalid ibn Abdullah an Humaid an Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki, suatu ketika ada seorang laki-laki yang minta dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak punya boncengan, nggak punya tunggangan, kemudian minta tolong dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni hamiluka ala waladina qatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya sudah, nanti kamu saya gonceng naik anaknya onta. Naik anaknya onta. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Apa yang bisa aku perbuat dengan anaknya onta? Mungkin orang Jawa gitu pengen naik gitu ya. Ya wis engko numpak cempe gitu ya. Wedane wedhus gitu ya. Cempe gimana mau ngangkut orang gitu ya. Makanya heran ya. Makanya heran laki-laki tadi, ya Rasulullah, gimana saya mau naik anaknya onta? Ya anaknya onta ya masih belum bisa untuk ngangkut orang. Faqala, maka Nabi menjelaskan, wahal talidul ibila illa nuq. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, ya, dan tidakkah sudah melahirkan seekor onta kecuali dari onta? Maksudnya bukankah anak onta itu atau onta yang besar itu juga dulu dilahirkan sama onta? Ini juga berarti anaknya onta gitu loh. Jadi meskipun besar tetap anaknya onta, karena orang tuanya juga onta gitu loh, bukan anaknya hewan lain. Ya. Jadi ini salah satu sisi bercanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercanda tapi tidak ada sisi dustanya, tidak ada sisi bohongnya. Ketika beliau mengatakan, ya nanti kamu naik anaknya onta, ya maksud beliau ya onta besar, ya onta besar. Tapi yang dimaksud, yang dimaknai oleh laki-laki tadi anaknya onta ya onta yang kecil. Kemudian Nabi menjelaskan, bukan, maksudnya anaknya onta itu ya onta yang besar, karena meskipun onta itu besar dia tetap anaknya onta. Ini adalah bercandanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dari hadis ini kita mengetahui faedah, mendapatkan faedah yang lainnya ya, bahwasanya dianjurkan apabila kita memiliki kelebihan dalam tunggangan, dalam kendaraan, kemudian ada orang yang perlu untuk naik kendaraan, maka kita bantu ya. Kita bantu ya. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki kelebihan dalam tunggangannya ya, maka hendaknya dia falyu'in alaman la dhahralahu, hendaknya dia membantu kepada orang yang tidak memiliki tunggangan ya, maksudnya dibonceng silahkan. Sebagaimana ketika dimintai untuk dimintai untuk membonceng, diberikan satu onta yang bisa ditunggangi oleh orang ini untuk melakukan perjalanan ya, dalam artian meminjami supaya bisa dipakai ya. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, kita mengetahui bagaimana candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada dustanya. Nabi meskipun terlihat seperti berbohong, tapi kalau kita pikirkan lebih dalam itu tidak berbohong ya. Tidak berbohong ya. Nabi mengatakan demikian ya, memang adanya demikian, memang betul ya. Jadi ya, hadis ini merupakan praktik
inni la aqulu illa haqq. Berdusta. Hadis ini salah satu contoh praktek beliau. Ya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya mengatakan tapi juga mempraktekkan kepada para sahabatnya. Kemudian masyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya tentang bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau kita perhatikan dari awal tadi, ya hadis-hadisnya ini semuanya dari sahabat Anas bin Malik ya. Kecuali ada beberapa hadis tadi dari Abu Hurairah. Satu hadis enggak salah dari Abu Hurairah. Ini karena memang sahabat Anas bin Malik ini adalah orang yang selalu dekat dengan Nabi. Ya, karena beliau ini adalah khadimnya, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keuntungan ya. Keuntungan orang yang dekat dengan ahli ilmu, dia akan mendapatkan banyak ilmu. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan anna rajulan, dari bahwasanya seorang laki-laki min ahlil badiyah, dari penduduk kampung ya. Dari suku Badui, dari orang Badui Arab. Kana ismuhu Zahiran, namanya Zahir. Wa kana yuhdi ilan nabi, dan Zahir ini orang kampung ini biasanya memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiyatan, satu hadiah minal badiyah, dari kampungnya ya, jadi Nabi kan tinggal di Madinah ya, dan kalau Badui itu kan biasanya di suku-suku di padang pasir gitu ya, yang kadang rumahnya itu yang mereka biasanya nomaden, jadi mereka tidak tinggal di satu tempat, kadang pindah seperti itu. Nah ini biasanya orang Badui ini kalau datang ke Madinah, ke kota, biasanya itu mampir sowan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian biasanya bawa taruhlah hasil panen gitu ya kalau di Indonesia. Jadi membawa barang-barang dari kampung untuk dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayujahizuhun Nabi ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membekali orang tersebut idza arada an yakhruja, jika dia ingin untuk keluar, maksudnya balik ke kampungnya, keluar dari kota. Jadi ketika datang beliau membawa oleh-oleh untuk Nabi, ketika mau balik maka biasanya Nabi pun memberikan bekal. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Zahiran badiyatuna, sesungguhnya Zahir ini adalah orang kampung kita, wa nahnu hadiruhu, dan kita ini adalah orang kotanya. Maksud dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ya bahwasanya memang memiliki kedekatan yang kuat antara Zahir dengan kita, orang-orang yang tinggal di Madinah ya. Ini seperti ucapan seperti ucapan dalam bahasa Arab biasanya mengatakan ya, anta minni wa ana minka, atau misalkan huwa minni wa ana minhu, saya bagian dari dirinya dan dia bagian dari diri itu maksudnya menunjukkan kedekatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menghormati, mencintai Zahir tadi, sehingga mengatakan bahwasanya ya kita ini seperti saudara. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini begitu mencintai Zahir. Wa kana rajulan damiman, dan Zahir ini adalah laki-laki yang jelek. Jadi wajahnya itu jelek. Ya. Ini disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik. Fa'atahun Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya yauman, pada suatu hari, wa huwa yabi'u mata'ahu ya, dan Zahir tadi sedang menjual barang dagangannya. Fahtadanahu min khalfihi, kemudian Nabi SAW tiba-tiba langsung memeluknya dari belakang.
wa huwa la yubsiruhu, sedangkan Zahir tidak bisa melihatnya karena dipeluk dari belakang. Faqala, maka Zahir mengatakan, man hadza, siapa ini? Arsilni, lepaskan. Faltafata fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zahir pun menoleh dan mengetahui bahasanya itu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la ya'lumu man alsaqa dhahrahu bi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafahu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Zahir mengetahui itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Zahir tidak mau mengurangi tempelan tempelan punggungnya ke dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hin arafahu, ketika Zahir mengetahui ternyata itu Nabi. Jadi ketika pas mau dilepaskan, Zahir menoleh, ternyata Nabi. Zahir malah mundur gini supaya semakin nempel ke Nabi, seperti itu. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, man yashtari hadzal abda, siapa yang mau membeli budak ini? Karena Zahir ini budak, ya. Zahir itu budak. Faqala, maka ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, idzan wallahi tajidani kasidan, ya. Kemudian ketika tahu bahwasanya Nabi sedang menawarkan Zahir untuk dibebaskan, maka Zahir mengatakan kepada Nabi, kanjeng Nabi, ini jenengan mau membebaskan saya ini harganya murah, ya, dari segi wajah saya ini kurang terlalu tinggi harganya, gitu ya. Jadi ya sadar memang Zahir ini. Idzan wallahi tajidani kasidan, ya Nabi, kalau gitu engkau akan dapatiku dengan harga yang murah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin indallahi lasta bikasidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Zahir, akan tetapi di sisi Allah engkau tidak murah sama sekali. Auqala, atau beliau Rasulullah mengatakan, anta indallahi ghalin, ya, engkau di sisi Allah itu mahal sekali. Kau mungkin mungkin murah di pandangan manusia, tapi di sisi Allah engkau sangat mahal. Maka di sini ada banyak faedah, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, mungkin azan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan membahas tentang faedahnya. Monggo kalau azan.
Baik, kita lanjutkan. Maka dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Anjuran untuk saling memberikan hadiah kepada sesama muslim. Terlebih lagi kalau misalkan memang ada sesuatu yang khusus, ya, semisal kepada gurunya, kepada muridnya, ya, atau kepada orang-orang yang dekat dengannya, saudara, ya. Karena fungsinya hadiah ini, ya, sebagai perekat dalam persaudaraan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan, tahadu tahabbu, salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Sebagaimana telah dilakukan oleh Zahir tadi, orang Arab Badui tadi, yang kalau beliau datang ke Madinah selalu membawa oleh-oleh buat Nabi SAW. Dan ketika Zahir mau pulang, pasti Nabi SAW memberikan bekal juga kepada Zahir. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW begitu rendah, begitu baik hati terhadap semua orang yang ada. Beliau tidak pandang bulu dalam bermasyarakat, tidak memandang dalam masalah bermuamalah dengan sesama manusia. Dan di antara faedah hadis ini yang lainnya, ya, di antara faedah hadis ini yang lainnya adalah bahwasanya Nabi SAW, ya, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, dalam bergaul beliau tidak melihat seseorang itu dari fisiknya, ya. Tidak memandang orang dari fisiknya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang manusia itu dari fisiknya. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat kepada wujud seorang, fisik seseorang, ya, ya, penampilan seseorang, ya. Allah tidak melihat hal yang demikian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati, melihat bagaimana keimanan seorang, bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun bukan hanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempraktekkan langsung. Di mana Rasulullah SAW, ya, beliau tidak pernah memandang, ketika dalam bergaul, beliau tidak pernah memandang fisik seorang, ya, tidak pernah memandang fisik seorang. Nah, maka kita sebagai seorang Muslim yang mencintai Nabi SAW, ketika bergaul juga kita tidak memandang fisik seorang, ya, tidak memandang fisik seorang. Selama dia adalah saudara yang Muslim, ya, saudara seiman, maka kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang fisiknya, tidak memandang penampilannya, ya, tidak memandang harta kekayaannya. Ya, kita tidak membedakan hal tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, pokoknya beliau juga bersahabat, ya, dekat dengan sahabat Zahir tadi, yang dikatakan sendiri oleh sahabat Anas, yang memang melihatnya langsung, wakana zamiman, ya, ya. Dan sahabat Zahir ini memang memiliki paras yang tidak cukup baik, ya, tidak cukup tampan, tapi Nabi SAW begitu mencintainya. Kemudian di antara faedah hadis ini, ya, di antara faedah hadis ini adalah boleh bagi seseorang, ya, untuk mencandai orang lain, ya, mencandai orang lain meskipun dalam strata sosial memiliki perbedaan. Seperti Nabi SAW tadi mencandai sahabat Zahir dalam strata sosial antara beda. Kalau zaman dulu ada, ya, kalau zaman sekarang insya Allah tidak ada strata sosial, ya. Tapi lakul hal itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bercanda itu dengan siapapun, ya, bercanda dengan orang itu memiliki kedudukan yang mulia atau memiliki kedudukan yang rendah, memiliki posisi yang tinggi atau memiliki posisi yang rendah, tidak memandang seperti itu. Yang penting dia adalah saudara, maka bisa diajak untuk
untuk bercanda. Faedah hadis ini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, di dalam bermuamalah bergaul, beliau selalu membuat suasana itu menjadi nyaman. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya sahabat Zaid sudah sudah berprasangka yang kurang baik, bahwasanya ya saya karena jelek ya harganya murah gitu. Maka Nabi SAW mengetahui bahwasanya kondisi hatinya memang sedang tidak bagus ya, karena dia merasa karena saya jelek ya harganya murah. Maka Nabi pun memberikan memberikan hiburan. Maka Nabi mengatakan ya, lakin indallahi lasta bikasidin, akan tapi engkau di sisi Allah itu tidak murah sama sekali. Dan berat lain anta indallahi qalin, engkau di sisi Allah itu sangat mahal. Ini merupakan hiburan yang diberikan Nabi SAW kepada sahabatnya. Maka ketika kita juga bersama dengan saudara kita, ketika bermuamalah, bersosial, maka kalau ada saudara kita yang mungkin kelihatannya bersedih, maka kita hibur semampu kita berikan guyonan-guyonan supaya kembali suasana hatinya kembali baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang terakhir dari pembahasan bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abdullah bin Humaid qala haddatsana Mus'ab bin al-Miqdam qala haddatsana al-Mubarak ibn Fadalah anil Hasan qala, dari Al-Hasan ya, dari Al-Hasan Al-Basri ya, mengatakan ya, atat ajuzun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang wanita tua yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita tua tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, an yudkhilanil jannata, agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Jadi ini ada wanita tua minta didoakan Nabi supaya masuk surga. Maka jawaban Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umma fulan, wahai ummu fulan, ya, menyebutkan kunyahnya. Innal jannata, sesungguhnya surga itu, la yadkhuluha, tidaklah memasukinya ajuzun, wanita yang sudah tua. Ya. Maka Hasan mengatakan, fawallat tabki, maka wanita tua tadi pun pergi dan menangis. Pergi dan menangis. Tapi maksud Nabi bukan maksudnya itu membuatnya menangis, tidak. Nabi juga tidak mengira bahwasanya wanita tadi sampai menangis. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, akhbiruha, beritahu dia, disuruh nyusul gitu. Annaha, bahwasanya wanita itu ya, bahwasanya wanita tua tadi la tadkhuluha, tidak akan memasuki surga, wa hiya ajuzun, sedangkan dia dalam kondisi tua. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ansha'na waja'alnahunna abkaran, Subhanahu wa ta'ala berfirman, ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami ya, menumbuhkan, menciptakan mereka, para wanita itu di dalam surga, insya'a, dengan sebenar-benar tumbuh. Faja'alnahunna abkara, kemudian kami jadikan para wanita di surga itu semuanya abkar, jamak dari bikir, perawan. Uruban atraba, uruban yang mereka memiliki rasa cinta yang besar, atroban, dan mereka seumuran semuanya. Atroban maksudnya adalah mutasawiyat fisin, umurnya seumuran. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai doa oleh wanita tua ya,
supaya wanita tua tadi bisa masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, ya, orang wanita yang tua itu tidak bisa masuk surga. Maksudnya surga tidak bisa dimasuki wanita yang sudah tua. Kenapa? Karena di surga itu wanitanya muda semua, nggak ada yang tua. Maka wanita tadi mengira ya tidak ada kesempatan untuk dirinya masuk surga. Dia salah sangka dengan ucapan Nabi SAW. Ya. Maka Nabi pun memberitahu bahwasanya maksudnya ya, wanita tua tadi itu tidak akan masuk surga dengan kondisi tuanya itu. Dia nanti masuk surga kembali muda. Dan ini adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala, inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Maka faedah dari hadis ini, ya, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya di dalam surga, wanita-wanita yang ada di dalam surga, maka ketika memasuki surga, maka umur mereka itu sebaya. Mereka kembali muda. Dan ini adalah salah satu tafsir yang ditafsirkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ini. Ya. Ini tafsir yang paling utama. Ya. Di antara tafsir yang paling utama adalah ya, tafsirul Quran bil hadis. Jadi mentafsirkan Al-Quran dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung Rasulullah SAW mentafsirkan ayat. Ya, maka ketika di surga maka tidak ada wanita yang memasukinya dalam kondisi tua. Ketika tua di dunia, maka ketika masuk surga maka mereka kembali menjadi muda. Dan di sini juga ada faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercanda, ya, bahkan terhadap orang yang sudah tua, gitu ya. Bahkan terhadap orang yang sudah tua, Nabi juga bercanda. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan tambahan dalam cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Allah Taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.